Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan peranan satuan pengawasan intern korporasi. Yang pertama itu mengenai ruang lingkup dan kegiatan satuan pengawasan intern. Ruang lingkup kegiatan satuan pengawasan intern mencakup seluruh aspek atau kegiatan dan semua tingkatan manajemen. Kegiatan utama satuan pengawasan intern terdiri dari aktivitas assurance melalui pelaksanaan audit dan jasa konsultasi. Untuk aktivitas asuransi melalui pelaksanaan audit dan konsultasi yang dilakukan SPI bertujuan untuk melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja, kualitas dan efektivitas pengelolaan risiko, serta kecukupan dan efektivitas internal kontrol. Pelaksanaan audit dan konsultasi dapat berjalan sendiri-sendiri dan dilaksanakan secara bersamaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SPI dan auditor. Untuk jasa konsultasi yang diberikan menggunakan pendekatan performance audit dengan Key Success Factor atau Key Performance Indicator atau KPI pada industri yang berlaku, benchmarking maupun menggunakan pendekatan best practice. Jasa konsultasi yang dilakukan bersifat partisipasi advisory. Keputusan terhadap penggunaan advisory menjadi pertanggungjawaban manajemen. Yang berikutnya mengenai tujuan dan aktivitas audit umum. Tujuan pelaksanaan audit pada umumnya dilakukan untuk yang pertama menilai efektivitas dan efisiensi performance, baik perusahaan bisnis maupun layanan. Yang kedua menilai efektivitas risk management. Yang ketiga menilai kecukupan dan efektivitas internal control. Pencapaian tujuan internal audit membutuhkan serangkaian aktivitas yang terstruktur dan sistematis. Pendekatan audit yang digunakan meliputi serangkaian aktivitas yang berurutan. Aktivitas dimaksud terdiri dari yang pertama, perencanaan audit. Tahap menyusun rencana penugasan audit selama 1 tahun dengan hasil akhir berupa rencana audit tahunan yang meliputi auditable activities yang akan diaudit, schedule waktu, alokasi biaya, dan sumber daya manusia. Yang kedua, persiapan audit. Aktivitas yang dilakukan oleh audit dalam mempersiapkan sebuah penugasan dan merencanakan aktivitas yang akan dilakukan selama penugasan audit dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga itu pelaksanaan audit. Rangkaian kegiatan yang dilakukan selama penugasan audit meliputi pula teknik, pendekatan, serta pendokumentasian yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Yang keempat, pelaporan audit. Aktivitas menyusun laporan hasil audit, mekanisme penyampaian sampai dengan pendistribusiannya. Yang kelima, pemantauan audit, yaitu aktivitas yang dilakukan auditor dalam rangka memantau perkembangan tindak lanjut hasil audit. Yang berikutnya yaitu risk-based audit dalam pengujian sistem pengendalian intern atau SPI. Pelaksanaan risk-based audit didasarkan pada hasil identifikasi dan asesmen terhadap risiko yang material dan berpotensi menghambat strategi bisnis, aktivitas atau transaksi, hingga diperoleh perencanaan audit yang lebih terarah, pemeriksaan yang lebih fokus, dan pelaporan yang lebih baik. Hal-hal yang menjadi pokok perhatian dalam implementasi risk-based audit adalah mengkaitkan secara erat proses penyusunan rencana tahunan kegiatan audit dengan proses pengkajian risiko. Yang kedua, memastikan adanya pelaksanaan audit yang komprehensif pada seluruh risiko dominan bank. Yang ketiga, mengembangkan proses pengkajian risiko yang kuat, baik pada tingkatan bank secara keseluruhan maupun pada masing-masing unit kerja, dan menggunakan pemahaman risiko yang standar. Satuan pengawasan intern dalam setiap tahapan pelaksanaan audit menerapkan pendekatan audit berbasis risiko atau risk-based audit, yakni dengan yang pertama, melakukan risk assessment terhadap auditee dan menyusun risk mapping di tahapan perencanaan. Yang kedua, melakukan risk assessment pada setiap aktivitas masing-masing auditee pada tahap persiapan audit. Yang ketiga, memberikan penilaian atau rating audit terhadap sebagian dari auditee dengan pendekatan melalui penilaian terhadap business performance, pelaksanaan risk management, dan internal control. Poin berikutnya yaitu risk-based audit dalam perencanaan audit. Proses perencanaan audit dimulai dari identifikasi tujuan audit selama setahun ke depan dikaitkan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan untuk menentukan fokus dan prioritas pelaksanaan audit. Rencana audit disusun untuk memenuhi tujuan audit yang telah ditetapkan, yakni untuk menilai efektivitas dan efisiensi performance, risk management, dan kecukupan dan efektivitas internal control. Risk assessment dilakukan dengan menggunakan beberapa risk factor dan mempertimbangkan masukan dari direksi maupun dewan komisaris.
Keseluruhan proses perencanaan audit akan menghasilkan rencana audit tahunan berupa kumpulan pelaksanaan audit selama 1 tahun lengkap dengan pengalokasian sumber daya audit yang tersedia meliputi auditor, waktu, dan biaya. Rencana audit setahun ini dibuat berdasarkan risk assessment untuk menentukan prioritas pelaksanaan audit. Rencana audit tahunan merupakan bentuk dari hasil penentuan prioritas audit selama setahun ke depan yang telah direview oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh Direktur Utama. Prioritas ini ditentukan pada auditi yang akan diaudit selama setahun. Kegiatan audit terhadap auditi dan lamanya pelaksanaan audit per auditi ditetapkan berdasarkan hasil risk assessment terhadap semua auditi disertai data-data lain yang patut dipertimbangkan. Sekian video pada kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.